Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini aku mau sharing tips cara mengajarkan anak membaca. Oke, sebelumnya aku juga mau ngasih tahu. Jadi kalau membaca itu bukan bukan satu-satunya kepintaran yang anak bisa punya gitu. Jadi kalaupun emang anak belum bisa membaca, ya nggak apa-apa, karena kan kepintaran itu ada banyak gitu, multiple intelligence. Jadi baca itu adalah salah satunya kepintaran yang orang punya. Aku juga baru-baru ini ngajarin Syahir baca, belum karena Syahir juga udah 3 tahun mendekati 4 tahun, jadi baru aku mulai concern untuk ngajarin. Sebelumnya paling cuma ngenalin huruf, dan itu pun kayak nggak concern banget gitu, cuma ini A gitu aja. Oke, tips yang pertama yaitu pasti langkah pertama adalah mengenal huruf dulu. Jadi mengenal huruf dari A sampai Z. Ya walaupun misalnya dia lupa-lupa dan kayak belum menghafal semua huruf banget, ya nggak apa-apa. Yang penting anak udah beberapa huruf itu kenal. Dan dibiasain aja mengenal huruf itu dengan pembiasaan. Misalnya kita di mana gitu ketemu tulisan, kita tanya ini huruf apa, kayak gitu. Kamu tahu nggak ini huruf apa? Ini huruf A ya, ini huruf B. Nah itu pengenalannya sambil berjalan aja. Terus gimana dong biar anak-anak tuh cepet ngafal huruf? Lagi-lagi kalau anak tuh nggak bisa langsung sekali diajarin langsung hafal semua huruf, enggak juga, karena dengan pembiasaan, misalnya kita bikin kegiatan yang mewarnai satu huruf dulu, misalnya mewarnai huruf A, ini huruf A ya, sambil dia mewarnai sambil dikenalin ini huruf A, atau membuat kolase huruf B gitu, kolase huruf C, sambil dikasih tahu ini huruf B, ini huruf C. Dan kalau udah pembiasaan kayak gitu, dia juga akan terbiasa untuk mengenal huruf itu. Oh yang ini A gitu, lama-lama dia akan hafal dengan sendirinya kayak gitu. Bisa pakai poster yang banyak banget dijual di mana-mana, itu bisa juga sambil main kita kasih tahu ini A, ini B, ini C kayak gitu bisa. Atau pakai video juga bisa, sambil nyanyi. Nah itu juga membantu untuk menghafal si huruf itu. Dan tips yang kedua yaitu setelah anak menghafal huruf-huruf, itu kita mengajarkan anak untuk mengenal suku kata. Jadi suku katanya satu suku kata aja dulu. Nah apakah anak-anak harus hafal dulu dari A sampai Z baru kita ngajarin suku kata? Enggak juga. Dengan dia hafal kenal beberapa huruf, kita juga bisa langsung mengenalkan suku kata. Dengan catatan anaknya minat, bukan paksaan dia emang kita paksa harus belajar baca. Pertama anaknya harus minat juga. Terus kalau kayak umurnya masih muda banget, ya udah nggak usah dulu gitu. Di atas 3 tahun boleh lah untuk mulai mengenal huruf gitu. Terus mengenal suku kata, satu suku kata aja dulu. Terus jangan dieja. Jadi mengenal suku katanya itu ya udah, misalnya B ketemu A, B sama A dibacanya apa? Ba, ini ba ya gitu. Jadi pembiasaan dia mengenal suku kata. Jadi secara tidak langsung dia akan mengingat, oh yang kayak gini nih akan dibacanya ba, yang kayak gini akan dibacanya bi, B sama I dibacanya bi. Nah dari situ dia akan mengingat suku kata gitu. Nah mengenal suku kata itu berarti kita, kalau aku sih awalnya ngenalin si huruf vokalnya dulu, kayak A, I, U, E, O. Nah ketika dia udah hafal A, I, U, E, O, baru kita ngasih ba, bi, bu, be, bu. Jadi ngasih tahu kayak ba ketemu A ini dibacanya ba.
lagi-lagi juga harus pembiasaan ya, dari yang babi bu bebo harus diulang-ulang terus, cace ceco, dadi du dedo, kayak gitu, diulang-ulang terus. Nanti baru kita bisa ngegabungin misalnya kosakata ba sama kosakata ca, jadi baca. Dibacanya apa nih? Baca, kayak gitu. Jadi langsung nggak usah ngeja ba ba ca ca, nggak usah. Jadi langsung pengenalan suku kata, satu suku kata, baru kedua suku kata, baru ketiga suku kata, baru yang kayak susahnya kayak meng, eng, yang nya gitu, yang ny, ng itu baru yang kayak gitu-gitu. Terus aku juga punya, aku menggunakan ini, ada flashcard Alusia namanya. Ini digunakan untuk 4+ sih, tapi aku udah ngajarin Syahir udah pakai metode ini. Jadi ini tuh flashcard, isinya kartu-kartu dan ada gambar-gambarnya, jadi memudahkan anak untuk mengingat. Misalnya kayak ini ada gambarnya ayah gitu, jadi ayah, jadi dia ingat kayak gitu. Terus ibu gitu, terus ular gitu, jadi dia mudah untuk mengingat si hurufnya. Elang gitu, obor. Nah ini a i u e o. Nah setelah itu baru ada huruf-huruf kayak b. Terus ini kayak ini apa, b ketemu a dibacanya ba ya, ba gitu. Biasain ini ba gitu. Terus biasanya aku dijajarin gitu babi bu bebo, yang ini ba gitu, balon. Nah dari ada gambarnya, membuat anak juga tertarik pertama, dan membuat anak mudah untuk mengingat si kosakatanya, karena dia pasti udah tahu ini gambarnya balon. Jadi ketika dia lupa, dia jadi ingat gitu, oh balon, kayak gitu. Bintang. Nah ini semuanya ada, dan dibaliknya tuh ada bacaan. Jadi kita bisa nanti kalau dia udah hafal yang kosakata yang di gambar-gambar ini, kita bisa ngegabungin dari kata-kata yang di belakang ini jadi kalimat kayak gitu. Kalau menurut aku ini sih bermanfaat banget buat ngebantu anak untuk baca ya, anak jadi lebih tertarik, dan juga ibunya juga ngajarinnya fun kayak gitu. Oke, mungkin kalau dia udah hafal suku kata, terus udah dengan 2 suku kata gitu kan, berarti dia udah siap untuk baca yang di buku. Nah kita bisa tuh beli selain beli ini yang menarik, flashcard kayak gini, kita juga bisa beli buku untuk yang belajar membaca. Banyak banget kan di Gramedia, dan itu anaknya akan lebih siap untuk baca si yang buku, karena sebelumnya udah belajar di yang fun kayak gini, yang menyenangkan kayak gini gitu. Nah ini tuh isinya banyak gitu, ada dua kayak ginian, dari A sampai Z, kayak semuanya di mami memo gitu, babi bebo, semuanya di kayak gituin. Ada sih beberapa yang enggak, kayak F gitu, Favivo tuh enggak, cuma ada hurufnya aja gitu. Tapi kita bisa menggabungkan nanti, misalnya F itu bisa di huruf tengah misalnya. Nah ini contoh bukunya yang bisa kita gunakan untuk anak belajar baca. Nah ini juga membaca suku kata dengan huruf vokal. Nah kayak gini, ada a, ba, kayak gitu, a, ca. Nah kayak gitu ya. Oke, segitu aja sharingnya aku. Aku cuma sharing aja apa yang aku tahu dan aku terapkan. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi ngajarin anaknya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.